Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini, pada bimbel siang hari ini, saya akan membahas materi tentang teori asam basa, gitu ya, lanjutan daripada saat pertemuan tatap muka sebelum bulan puasa, gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana suatu zat ya itu dikatakan bisa bersifat asam atau bisa bersifat basa, gitu ya. Kalau yang sudah kita pelajari di kelas itu adalah perhitungannya dan sifatnya secara umum. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tokoh-tokohnya siapa saja ya yang mencetuskan teori tentang asam dan basa. Nah, yang berikutnya adalah teori asam basa menurut Lewis. Oke. Kalau menurut Lewis, ya, perhatikan di sini konsep asam basa yang dikemukakan Lewis didasarkan pada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini kalian pelajari waktu itu di kelas 10. Ingat-ingat kembali ya. Nah, jadi mengingat kembali materi ikatan kimia saat di kelas 10. Oke. Nah, nanti tetap saya berikan di slide ini untuk mengingat kembali gitu ya. Nah, menurut Lewis ya, ingat kita sudah ke teori asam basa Lewis ya. Maka teori ini menurut Lewis atom yang memberikan pasangan elektron bebas ya atau kita kenal dengan nama PeB dalam membentuk ikatan koordinasi akan bertindak sebagai basa. Jadi kalau ada yang memberi PeB, ingat kalau Lewis pakainya PeB, pasangan elektron bebas. Kalau siapa tadi? Bronsted-Lowry itu pakainya adalah proton atau H+. Oke, kita kembali ke sini. Nah, atom yang memberikan PeB, memberi PeB pasangan elektron bebas, maka dia bertindak sebagai basa. Berarti nanti, nah, molekul yang menerima PeB ya dalam membentuk ikatan koordinasi akan bertindak sebagai asam. Nah, kalau PeB sedikit berkebalikan ya, yang memberi disebut basa, yang menerima disebutnya asam. Gitu ya, karena PeB pasangan elektron bebas. Oke, contohnya seperti apa? Saya ingatkan kembali materi mengenai ikatan kimia, gitu ya. Oke, misalnya adalah pembentukan NH4+ yang berasal dari NH3 ditambah H positif. Oke, saya ingatkan kembali sedikit, nitrogen nomornya 7, masih ingat ya? Dulu kalau dibuat konfigurasi 2.5, ya kan kalau di jumlah 7, gitu ya. Sementara hidrogen cuma 1. Oke. Kemudian, nah, ingat jika atom H melepas 1 elektron, maka akan jadi H+. Ya, lihat di sini ya. Hanya kan angka terakhirnya 1. Berarti kalau dia melepas 1 elektron, dia akan jadi H+. Nah, berarti dia masih punya elektron lagi enggak? Otomatis tidak punya. Kan dia cuma punya 1, dilepas pula. Berarti elektronnya habis. Gitu ya. Nah, artinya di sini ion H positif tidak memiliki elektron. Oke, paham ya dari sini ya. Jadi yang nggak punya elektron H plusnya. Tapi kalau hanya saja, H saja itu punya elektron berapa? 1. Tapi kalau yang H plus, dia tidak punya elektron. Oke, bisa difahami ya dari sini ya. Oke, nah baik. Ini contohnya. Saya tulis dulu NH3, itu senyawanya seperti ini. Nitrogen kan angka terakhirnya 5, ya, maka perhatikan bulatan hitam ini ada 5. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogen saja kan angka terakhirnya 1, berarti bulatannya 1 yang warna biru. Oke, bisa dilihat dari sini, nah warnanya biru ini ya, ini miliknya hidrogen. Oke,
Nah, masih ingat dulu kalau berikatan, maka satu hitam harus dengan satu biru. Oke, ini dengan ini berikatan, ini dengan ini dengan ini. Sudah ya. Kalau sudah, masih ingat bahwa antara titiknya ini ya jumlahnya harus 8 untuk nitrogen, untuk hidrogen hanya boleh 2. Masih ingat ya dulu, karena ada aturan oktet dan aturan duplet. Oke, kalau oktet berarti kan 8. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nah, yang ini dia nggak punya elektron. Ya kan, H positif. Dia tidak punya elektron. Nah, lalu bagaimana supaya ini bisa bereaksi? Gitu ya. Maka perhatikan ini. Nah, dia disumbangkan ke sini. Jadi yang titiknya sama-sama hitam ini disumbangkan ke hidrogen. Maka jadinya seperti ini. Nah, gitu ya. Dia bisa berikatan. Masih ingat syaratnya untuk membentuk ikatan harus punya elektron. Ya, karena elektron itulah yang dipakai untuk berikatan antar atom yang satu dengan yang lain. Kalau sudah bentuk ini biasanya sama Bapak Ibu gurunya dibuat seperti ini. Itu boleh. Nggak ada masalah. Ya. Nah, kalau sudah, nah tadi perhatikan dia menyumbangkan ini ya, kembali ke ini titik-titik merah ini. Nah, dia nyumbang ke H positif. Nah, maka perhatikan dia memberikan PEB. Sementara yang H plusnya dia menerima PEB. Berarti yang memberi jadi basa, yang menerima jadinya asam. Nah, maka dengan demikian ya NH3 itu ya, maka sifatnya basa dan H plus sifatnya asam. Menurut siapa? Menurut teori asam basa Lewis. Ya, karena keadaannya seperti ini. Gitu ya. Nah, mana yang dimaksud koordinasi? Nah, inilah ikatan kovalen koordinasi yaitu yang warnanya sama, ya, yang sewarna seperti ini. Ya, jadi dia nyumbang satu pasang. Ingat kalau nyumbang harus satu pasang minimal. Jadi dia nggak boleh satu saja nyumbang elektron. Itu ya. Ya, ini sambil diingat kembali tentang ikatan kovalen koordinasi. Itu ya. Jadi nanti kalau ditanya mana ikatan kovalen koordinasinya, cari gambar seperti ini yang warnanya sama. Gitu ya. Otomatis bentuknya juga harus sama. Misal nanti Pak, guru saya pakai lambangnya bintang. Boleh nggak Bapak? Tapi cari yang warnanya sama. Misalkan dia pakai warna merah, ya dua-duanya harus merah, gitu ya. Kalau mau pakai biru, dua-duanya harus biru dan seterusnya. Gitu ya. Tujuannya apa? Kalau warnanya beda seperti ini, saya ingatkan kembali, kalau warnanya beda seperti ini, dia punya ikatan kovalen. Ikatan kovalen saja bilangnya. Ya, tapi kalau warnanya kembar seperti ini, ya, namanya ikatan kovalen koordinasi. Ya, jadi jangan sampai tertukar. Oke? Nah, contoh yang kedua misalnya NH3BF3 yang berasal dari NH3 ditambah BF3. Oke. Yang NH3 bisa pakai di slide yang sebelumnya tadi, ya. Sekarang kita bahas yang BF3. B atau boron itu nomornya 5, konfigurasinya 2.3, sementara F nomornya 9, konfigurasinya 2.7. Oke. Nah, BF3 bentuknya saya buat seperti ini. Oke. Perhatikan B kan angka terakhirnya 3 ya. Maka perhatikan yang titik berwarna biru. Kemudian F itu kan angka terakhirnya 7. Ya, maka perhatikan silang yang ada 7 ini. Gitu ya. Nah, yang 2 ini, mohon maaf, silangnya saya singkat saja, karena biar gambarnya nggak numpuk-numpuk. Gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ada 6 lagi silang, cuma tidak saya tulis, saya wakilkan satu ini saja. Ini dengan ini,
ini dengan ini. Paham ya? Jadi nanti bentuknya itu sama seperti ini, cuma kalau saya gambarkan di sini nanti takutnya gambarnya tambah nggak bagus gitu ya. Tapi intinya sekali lagi di F ini ada silang-silang. Oke, mohon maaf sebentar. Nah, di F sini nanti dikelilingi oleh silang-silang mirip seperti ini. Gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Oke, ini sudah seperti ini. Nah, kalau kalian lihat kondisinya B, unsur B. Nah, di sini dia tidak punya elektron. Ya, dia tidak punya elektron bebas seperti yang tadi. Gitu ya. Nah, sekarang ya, yang NH3 saya tulis kembali seperti yang tadi ditambah senyawa ini. Gitu ya. Nih. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalian bisa lihat. Nah, nitrogen dia punya sisa ini. Sementara ini enggak ada. Paham ya? Nah, maka seperti tadi, ini disumbangkan ke sini. Betul. Gitu ya. Sehingga bentuk ikatannya, oke, mohon maaf. Oke, ini dulu ya. Nah, jadi bentuk ikatannya seperti ini. Jadi yang ini disumbangkan ke sini sehingga bentuknya seperti ini. Ya. Nah, karena ini tadi nyumbang istilahnya. Nah, dia memberikan PEB sedangkan yang BF3 dia menerima PEB. Ya. Nah, dengan demikian ya, karena dia memberikan PEB dia basa, dia menerima dia jadi asam. Ya, sehingga NH3-nya adalah basa, BF3-nya sifatnya asam. Ya, menurut Lewis. Makanya tadi di dua sebelumnya BF3 dia nggak bisa ya disebut asam atau basa. Oke. Nah, kemudian karena dia disumbangkan ke sini jadinya warna hitam tengah ini ya. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi. Oke, paham ya? Jadi dua ini ya yang warnanya sama-sama hitam ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi. Oke? Ya, baik inilah materi tentang teori asam dan basa ya yang kita pelajari pada hari ini. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.